Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Karis. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kamu pastinya pernah dong pergi ke sebuah perpustakaan. Nah, ada berapa banyak buku di perpustakaan? Yap, betul sekali. Di perpustakaan itu terdapat ratusan bahkan ribuan buku. Lalu, pernahkah kamu merasa kesulitan untuk menemukan buku yang kamu cari? Sebanyak apapun buku yang ada di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan, Anda dapat menemukan buku yang kamu cari. Kenapa bisa begitu ya? Ya, tentu saja karena buku yang ada di perpustakaan itu telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya Kak Karis ada pertanyaan nih. Berapa jumlah makhluk hidup yang tinggal di bumi? Wah, agak susah juga ya. Nah, kalau kita ambil contoh nih, hewan itu saja sudah sangat banyak, mulai dari semut sampai gajah, dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar, semuanya ada di bumi ini. Itu baru hewan loh, belum tumbuhan. Ada juga bakteri yang jumlahnya itu mencapai miliaran. Oleh karena itu, suatu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses pengelompokan tersebut, ada yang disebut dengan tingkat klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan dilakukan dari level tertinggi hingga level yang terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya dimulai dari tingkatan takson yang tertinggi. Untuk makhluk hidup yaitu disebut dengan kingdom. Semua hewan dimasukkan ke dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada tingkatan phylum pada hewan, sedangkan pada tumbuhan disebut dengan divisio. Meskipun istilahnya berbeda, namun keduanya berada pada tingkatan yang sama. Tingkatan di bawah divisio atau phylum adalah kelas. Berikutnya adalah tingkatan ordo. Misalnya, ordo Carnivora yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat family. Pada tingkatan ini terdapat kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak kesamaan ciri. Misalnya kucing, harimau, dan singa. Mereka memiliki kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan dalam satu famili yaitu family. Tingkatan di bawahnya adalah genus dan spesies. Spesies adalah tingkatan paling dasar dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menjadikan keturunan yang subur dan fertil. Ilmu pengetahuan terus berkembang termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Di video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Yang pertama adalah kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini adalah organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Contoh kingdom ini adalah bakteri. Namun, pada sistem klasifikasi ke-6, kingdom Monera dibagi menjadi dua kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Selanjutnya adalah kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari hasil evolusi organisme prokariotik, yaitu contohnya adalah amoeba. Yang selanjutnya adalah kingdom Fungi. Kingdom Fungi sekilas terlihat hampir mirip dengan tumbuhan. Namun, kelompok fungi itu tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang sering kita sebut dengan tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang terakhir yaitu kingdom Animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel yang kompleks atau multiseluler, namun berbeda dengan tumbuhan karena memiliki dinding sel, dan sedangkan Animalia tidak memiliki dinding sel, tetapi lebih banyak mengandung
dibanding sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makan. Demikian pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.